lagi bersama saya Putri Kusalia. Saya akan membahas tentang budaya suku Madura. Nah, suku Madura adalah etnis dengan populasi jiwa terbesar di Indonesia. Etnis Madura berasal dari Pulau Madura dan serta pulau lain di sekitarnya, seperti Kangean, Raas, Sapudi, dan Gili Raja. Masyarakat Madura tersebar di berbagai penjuru Indonesia, terutama Pulau Jawa dan Kalimantan. Meskipun pernah terjadi kerusuhan antar suku karena kesenjangan sosial yang melibatkan masyarakat Madura, sehingga sebagian orang memilih bertransmigrasi ke daerah lain. Namun, saat ini kesenjangan tersebut dapat diatasi dan masyarakat setempat sudah hidup rukun kembali. Adapun ciri khas orang Madura. Nah, suku Madura ini mempunyai sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki-laki. Oleh sebab itu, gelar pusaka akan diwarisi oleh kaum laki-laki. Di samping itu, masyarakat Madura juga masih sangat menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat. Hal tersebut dapat dilihat dari penyelenggaran berbagai macam festival dan kesenian tradisional yang diadakan secara konsisten. Tidak mengherankan apabila Pulau Madura selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan pada waktu-waktu tertentu, khususnya ketika upacara adat digelar. Di sisi lain, orang Madura dapat dengan mudah dikenali karena logat bicaranya yang khas dan sangat kental dengan dialek bahasa tradisional. Ini tentu saja membuat masyarakat Madura cukup menonjol ketika sedang berbicara, meskipun yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Dari segi makanan, masyarakat Madura sangat terkenal dengan kuliner satenya yang sudah dikenal di berbagai penjuru Indonesia, bahkan luar negeri. Sate Madura yang populer tersebut diperkenalkan secara luas oleh orang Madura yang pergi merantau ke daerah lain di Nusantara. Di Pulau Madura terdapat beberapa dialek, antara lain dialek Sampang, dialek Bangkalan, dialek Pamekasan, dialek Kangean, dialek Sumenep. Dialek standar yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Madura adalah dialek Sumenep. Nah, hal tersebut berdasarkan sejarah masa lalu di mana Sumenep pernah menjadi pusat kerajaan dan perkembangan budaya Madura. Namun, saat ini dialek Madura sudah terpengaruh bahasa Jawa. Kemudian ada pakaian adat khas suku Madura. Dalam berpakaian, suku Madura juga mempunyai pakaian adat yang diwariskan turun-temurun. Umumnya, pakaian adat dikenakan pada acara-acara adat tertentu. Pakaian adat etnis Madura dibagi atas 3 kelompok. Yang pertama, pakaian adat pria atau pesaan. Pesaan merupakan baju longgar berwarna hitam yang dipakai dengan kaos bermotif belang merah dan hitam atau merah dan putih. Warna tersebut melambangkan ketegasan dan keberanian. Pesaan dipadukan dengan celana gombrong sepanjang mata kaki pria. Kemudian, yang kedua, pakaian adat wanita. Kaum wanita etnis Madura umumnya mengenakan pakaian adat berupa kebaya rancongan transparan atau kutu baru dengan dalaman bra berwarna kontras yang pas di badan. Pakaian tersebut memiliki makna filosofis menghargai keindahan tubuh dan kecantikan. Sedangkan bagian bawahnya yang diaplikasikan adalah sarung batik dengan beragam corak. Biasanya dilengkapi odet atau stagen sepanjang 15 cm supaya pinggang tampak ramping. Dan yang ketiga ada aksesoris. Saat mengenakan pakaian adat, masyarakat Madura juga mengaplikasikan beberapa aksesoris loh, seperti kain panjang, sapu tangan, sisir, gelang akar, jas polok, tongkat, dan jam tangan rantai. Kemudian di Madura itu terdapat rumah adat. Rumah adatnya itu bernama Tanean Lanjang, yang artinya adalah sebuah halaman panjang. Kemudian, suku Madura ini terdapat budaya unik loh yang menjadi ciri khasnya, yaitu tradisi warisan leluhur tersebut tetap diselenggarkan oleh etnis Madura dan seolah sudah menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di Madura. Nah, contoh budaya Madura yang paling populer adalah kerapan sapi. Dalam tradisi ini, pertandingan diikuti oleh para joki dengan 2 ekor sapinya yang mengadu kecepatan lari hingga ke garis finish.
Dan kemudian yang kedua ada upacara nadar. Nadar adalah tradisi mendoakan leluhur yang sudah meninggal. Yang ketiga, upacara rokat tase. Upacara ini sebagai ungkapan rasa syukur dan nikmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada ritual ojung. Ojung adalah sejenis permainan tradisional yang melibat dua orang pemain, khususnya laki-laki, di mana keduanya akan beradu fisik dengan membawa senjata rotan sepanjang 1 m sebagai alat pukul. Biasanya ritual ini dilakukan dengan tujuan memohon hujan. Yang kelima ada tok-tok. Berbeda dengan karapan sapi, budaya tok-tok merupakan kompetisi mengadu dua sapi jantan. Oke, sekian pembahasan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.